Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Selamat istirahat ya. Mungkin di Indonesia sudah sore atau maghrib ya guys. Store wajah dulu ya guys. Saya tuh nggak tahu kalau siaran langsung mau ngapain ya. Store sama bos Meta supaya akunku tuh dibilang real. Di Arab itu masih siang ya guys, masih jam 2. Masih silau banget ini matahari. Kalau mau lihat guys, masih sore kita ya. Itu ada mobil ambulan. Jadi di lantai bawah itu pas banget di IGD ya guys ya. Masih sore kita guys. Silau banget. Jadi kerjaku tuh di lantai 2 di Poliklinik Urologi ya guys. Mau lihat. Urologi klinik. Jadi dokternya belum mulai guys. Jadi start kita mulai jam 5 sore prakteknya ya. Berangkat kerjanya jam 2, tapi dokternya praktek jam 5, jadi kita nggak ada kegiatan di jam 2 sampai jam 5. Kerjanya nyantai banget. Nungguin dokter datang. Baru kalau dokter datang kita action, kita kerja sebagai asisten dokter ya. Jadi di sini tuh perawat tuh dibedakan guys, nggak campur aduk kayak di Indo ya. Di sini tuh job desk-nya sendiri-sendiri. Ada perawat asisten sendiri, perawat prosedur sendiri, perawat emergensi sendiri, perawat rawat inap sendiri, perawat registrasi sendiri begitu. Jadi kerjaan kita itu benar-benar sesuai job masing-masing ya, tidak membebankan perawatnya ya, sesuai jobnya gitu. Terasa kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bunga Sakura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra, selamat malam Mas Putra. Sudah sholat maghrib belum? Aku kalau mau nge-live biasanya malam-malam, jam 2 malam ya, nggak ada yang nonton. Karena sengaja nge-live malam, boring ya. Setelah kerja tuh nggak ada kegiatan. Kalau ini aku free, jadi belum ada dokter. Mas Putra udah toka, alhamdulillah. Di Indonesia ini ya, habis maghrib ya. Anakku lagi ngaji tadi di telepon tidak mau dia. Di Arab lagi jam 2 siang Mas Putra nih, kalau mau lihat mataharinya silau banget, bersinar terang. Ini ya. Masih sore. Mas Putra sudah makan belum Kak? Sudah makan tadi sebelum berangkat kerja. Ini ada mobil ambulan di bawahku ya. Ini rumah sakitku tingkat 23. Aku tapi kerja di lantai 2 guys. Di bawahku persis itu IGD ya guys. Nah, kelihatan. Kelihatan orang Arab. Dia pakaiannya seperti itu ya. Pakaian kebangsaan mereka itu kalau laki-laki pakainya tup, kalau perempuan gamis tertutup seperti itu ya. Jadi antara pasien dan dokter itu sama pakaiannya semua kayak gitu. Kalian kalau ke Arab jangan kaget ya nanti kalau lihat pegawai bandara, pegawai bank, pegawai kantoran atau masyarakat umum tuh pakaiannya sama ya. Di sini tuh nggak ada strata sosial tuh nggak ada ya. Jadi semuanya sama guys. Bagusnya orang Muslim di Arab tuh seperti itu. Pakaiannya sama, nggak ada membedakan antara, kecuali polisi dia punya seragam sendiri. Tapi untuk orang dokter, pegawai kantor, masyarakat umum, masyarakat biasa, pakaiannya sama ya guys. Mas Putra, aku malah kerja di lantai 47, Masya Allah. Kamu kerjanya di gedung apa kok tinggi sekali gedungmu? Ini ya guys, ada mobil ambulan. Mas Putra kerja di pabrik apa, di kantor apa? Kantor pajak kah? Kantor pajak ya, jangan-jangan ya.
Di apartemen, Masya Allah. Apartemen mana Semarang? Aku ada kabar, kabar Mas Putra aku belum jadi pindah ya guys. Nggak jadi pindah, belum ya, di pending. Pending terus aku masih di Al Khobar Al Janubiyah ya. Jauh banget dari Mekah ya guys. Tempatku tuh lebih dekat ke Dubai ya. Jadi aku tuh di Arabnya bagian utara. Berdekatan dengan negara Dubai. Gitu. Tuh ada orang yang mau masuk. Tak kunci pintunya. Di apartemen Semarang. Daerah mana? Aku dulu kerjanya di Gatot Subroto Semarang guys. Di kawasan Candi Kerapia itu ya. Di Ayam Suhardi itu masuk. Kawasan pabrik. Aku tuh nggak tahu kota Semarang ya. Kalau ke Semarang tuh pasti nyasar guys. Aku bingung jalannya tuh banyak banget. Maklum orang desa aku tuh guys. Jadi kalau ke kota sendiri aku nyasar ya. Aku tuh menguasai Semarang tuh dari Kerapia ke barat tok guys. Jadi kalau dari Simpang 5 pusing aku nggak tahu. Mas Putra Sopo 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 Del Tower Office Jakarta Selatan Kuningan Barat dekat gedung Net TV. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Mas Putra kerjanya di Jakarta ternyata ya. Aku lihat Jakarta aja berapa kali ya guys. 3 kali ya berangkat ke sebelum berangkat ke Arab itu aku ke kantor mana ya, ke kantor Gedubes Arab untuk pinjer apa print biometrik. Terus yang dulu sebelum berangkat ke Taiwan itu ada Teto namanya ya, di kantor apa di gedung apa itu pokoknya. Aku tuh nggak pernah ke Jakarta, aku tuh orang desa yang bener-bener culun, nggak pernah ke kota ya guys. Aku kalau lihat Jakarta tuh pusing kayak mau muntah. Mas Putra itu dulu sekarang lagi di Semarang. Oh, begitu. Dulu aku nggak pernah kerja di Jakarta ya. Cuman pernah ke Jakarta untuk proses berangkat ke luar negeri. Aku kerjanya di Semarang dulu, di daerahku sendiri. Pokoknya lulus SMA itu langsung kerja ya guys. Kerja baru kuliah. Kuliah itu pakai uang sendiri, nggak merepotkan orang tua. Jadi kepuasan sendiri ya bagiku untuk tidak merepotkan orang tua begitu ya guys. Proses medikal toh. Bukan medikal, kalau medikal di Kendal guys. Proses ini, proses teto, dokumentasi ya, perizinan ke luar negeri itu kan kita harus ke ininya, ke kedubesnya gitu untuk fingerprint ya, foto untuk dijadikan KTP penduduk Arab ataupun Taiwan begitu ya guys. Izin lah, mengurusin izin apa visa visa tinggal di negara yang dituju. Kita tuh harus datang ke gedubesnya langsung begitu guys. Namanya itu biometrik ya, bukan medikal. Medikal itu cek kesehatan guys sebelum kita kerja di luar negeri, dites dulu, itu namanya medikal. Medikal di Kendal guys, bayar 250. Di mana itu? Di klinik deket rumahmu mas, di Merangsong, klinik Pratama Medika atau apa aku lupa ya guys. Gitu, pokoknya tergantung si PT-nya nyuruh kita medikalnya di mana begitu ya. Kalian kalau mau ke Arab itu ada 2 PT yang bonafit, jangan salah pilih PT ya. PT-nya tuh yang bisa mengangkatkan PMI ke Arab tuh cuman Triatmi sama PT TJL ya guys. 2 PT itu yang bener-bener tanpa tipu-tipu ya. Biayanya sama sekitar 17-an. Murah ya dibandingkan ke Taiwan. Taiwan tuh biayanya 35 sampai 50 juta ya guys. Di Arab Saudi cuman 17 sampai 20 jutaan gitu ya. Tanpa ada potong gaji kalau mau ke Arab.
Kalau di Taiwan, di Hong Kong ada potongan gaji mungkin ya. 6 bulan sampai 9 bulan, guys. Begitu. Kalian kalau mau cari job, dicermati dulu jobnya seperti apa ya, guys. Jangan asal pilih job ya, guys. Di Arab tuh sebenarnya banyak TKI laki-laki loh, kerja di pabrik, kerja di McD, kerja di swalayan begitu ya. Tapi penyalurnya tuh kalau orang Indonesia minim sekali, minim informasi. Semacam izin membuat data pindah. Iya, biometrik itu di Kedubes untuk mengurusi visa. Visa itu izin tinggal di negara orang ya, guys. Jadi kita harus sidik jari di sana mengurusi data-data kita sesuai dengan fisik wajah kita apa tidak. Kalau biometriknya sudah jadi, nunggu pokoknya 2 mingguan baru kita di proses terbang. Sebelum terbang PAP dulu, baru diterbangkan begitu. Mas Putra belum pernah kerja di luar negeri. Kalau laki-laki tuh banyak kan di Taiwan, Jepang, Korea, Mas Putra. Kalau mau bisa mencari informasi di job kemen 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 kemenker apa kemenkes gitu. Lupa aku. Kemnaker. Kemnaker itu ya banyak job di situ, cari saja job-jobnya. Ini malah sekarang ada job perawat ke Australia, dikelola sama pemerintah, jadi nggak ada biaya ya guys. Mungkin biayanya sedikit, nggak ada tipu-tipu begitu. Iya Mas Putra kalau mau ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea bisa. Dananya nggak kuat Kak. Oh, soal dana mah bisa dipikirkan ya sama keluarga. Kalau ke Jepang itu paling 25 juta, Mas Putra. Kamu harus belajar dulu tapi di LPK selama 6 bulan sampai 7 bulan untuk mendapatkan sertifikat D2 atau D4 begitu ya, guys. Itu paling murah, guys. Begitu kalau ada niat. Pertama niat dulu, dana itu nomor 2, guys. Jadi kamu niatkan dulu, ditekunin ya. Misalkan mau ke Jepang, berarti kamu harus cari LPK yang bonafit. Di situ kamu belajar benar-benar belajar, ngikutin prosesnya, tesnya. Nanti ada tesnya kayaknya. Tes tertulis maupun wawancara diikutin aja. Baru kalau kamu sudah lolos, nah dia butuhkan dana. Dananya itu kalau ikut pemerintah itu nggak nyampe 25 juta kayaknya kok. Niat dulu belajar, yang penting belajar bahasanya dulu ya. Karena tahu sendiri kita mau keluar negeri masa nggak tahu bahasanya itu mustahil ya guys. Itu pertama siapkan bahasanya dulu. Pertama tuh niat belajar bahasa, baru dana tuh sebenarnya gampang banget dicarinya. Wong nanti kalau kita kerja itu 1 bulan atau 2 bulan sudah lunas kok. Mas Putra ibarat contoh ya, contoh kayak aku lah. Aku pertama itu ikut wawancara atau seleksi ya, seleksi di Jakarta. Aku sama temanku tuh naik mobil, kita nyarter mobil ke Jakarta 5 orang ya guys. Bayarnya 2.300.000 dibagi berlima. Jadi kita 1 orang 400.000 begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Putra. Mas Ragil, assalamualaikum. Begitu ya guys. Pertama tuh niat dulu, niat ikutin tes seleksi begitu ya. Setelah lolos seleksi baru kita diproses sama PT ya. Prosesnya itu 2 bulan sampai 6 bulan. Baru kita dikasih arahan biayanya segini, dicicil berapa kali begitu. Sebelum terbang begitu ya guys. Kalau aku dulu emang nggak punya uang sama sekali guys. Jadi aku tuh menggadekan semua perhiasanku sampai 17 juta guys. Aku masukkan ke mana itu namanya? Pegadaian ya. Jadi aku
Gajian pertama dan kedua aku tahan dulu di Arab setelah mencukupi 17 juta. Karena gajiku nggak terlalu banyak ya, kontrak Arab tuh paling kecil 12 juta. Baru 2 bulan aku bisa mengambil semua modal yang aku pinjam dari Pegadaian itu guys. Jadi Mas Putra kalau untuk modal, yang penting kamu lolos dulu seleksi, baru kalau prosesnya berhasil, baru kamu bisa ancang-ancang dana itu pinjam ke ini, ke Pegadaian atau bank ya. Tapi itu dalam waktu 3 bulan aja udah kembali lagi modalmu. Kalau di Arab mah 2 bulan udah kembali guys. Di sini tuh gaji nggak dipotong ya, bener-bener gaji bersih. Begitu guys, nggak ada potongan sama sekali. Kalau ke Jepang kan biayanya sekitar 25 jutaan. Berarti kamu nanti gaji 1 bulan udah mencukupi itu. Mencukupi untuk modalmu untuk berangkat itu guys. Jadi nggak usah takut di modal guys. Gadekan aja sertifikat rumah, sertifikat mobil, sertifikat kebon gitu ya guys. Kalau untuk 25 juta itu kecil. Pasti di ACC sama banknya. Begitu ya. Pertama itu ada niat dulu kalau mau ke luar negeri. Kalau di kalau di Jepang Mas Putra, kamu cari LPK di Batang, dia itu jadi ada dana talangan. Jadi kamu tuh masuk LPK situ cuman bayar 5 juta untuk proses belajarnya ya. Kamu Google di dia itu LPK di dekat alun-alun Batang. Jadi kamu nanti di LPK itu disekolahin bahasa, diproses sampai kamu lulus tahapan sampai finish ya. Setelah selesai diterbangkan, kamu itu akan dapat potongan gaji sampai utangmu selesai berapa gitu. Cuman potongannya nggak semuanya guys, jadi berapa persen dari gajimu masuk ke LPK itu. Tapi itu sangat membantu ya guys ya. Namanya LPK apa aku lupa. Cuman aku ada adik-adikku sepupu yang aku arahkan untuk daftar di LPK Batang situ ya guys. Udah terkenal banget, dia bisa mengangkatkan banyak banget TKI ke Jepang tanpa biaya dari Indonesia begitu ya guys. Jadi dia sistemnya ngutang dulu di LPK, nanti bayarnya setelah kerja gitu. Jadi kamu itu ringan di biaya awalnya ya guys ya. Jepang itu sekarang gajinya tinggi banget tuh. Aku aja kalau ada kesempatan ke Jepang pengen ke Jepang. Cuman di Jepang itu tidak menerima perawat di rumah sakit gede ya. Jadi perawatnya itu dipekerjakan di panti jompo. Panti jompo aku dulu pernah sih di Taiwan panti jompo. Cuman pekerjaannya di sana itu kotor ya guys. Jadi kita merawat pasien dari mandinya, pampersnya, kotorannya tuh semua perawat yang mengerjakan. Kalau di Arab kan enggak, kita perawat bersih guys. Jadi kita tuh kerjanya tidak pegang pasien, kita cuma menjadi asisten dokter saja. Kerjaan kita di sistem, di komputer, jadi kita nggak capek. Namanya apa ya, kerja ya guys, ada plus ada minusnya ya guys. Kalian kalau mau gaji gede ya kerjaan pasti berat. Kalau gajinya standar atau kecil, ya kerjanya kayak aku itu, cuman menjadi asisten dokter dan kerjanya di sistem, nggak berat sama sekali. Kalau dokternya praktek 3 jam ya udah kita kerja cuma 3 jam. Kalau dokternya libur ya kita nggak kerja, cuma datang untuk absen, untuk untuk melengkapi pekerjaan kita gitu. Halo yang baru bergabung ya guys, di Arab tuh masih jam 2 ya guys, 14.43. Kalian kalau mau lihatnya masih siang ya. Ini di bawahku ada IGD, ada mobil ambulan tuh yang parkir di situ. Bunda Yati hadir malam Bun. Selamat malam Bun. Singapura malam ya Bun ya. Singapura apa Indonesia Bun? Singapura ya kayaknya ya Bunda ya. Di Arab masih jam 2 guys. Ini kalau mau lihat Arab. Jadi di sini masih sepi kalau jam 2 guys. Jadi orang-orang Arab tuh baru pada bangun. Mereka tuh bangunnya sholat duhur itu baru bangun.
mereka aktivitas di jam 5 sore ya. Jadi poliklinik tuh buka ramenya nanti jam 5 sore. Udah kayak pasar nanti tempatku ini kalau jam 5 sore, guys. Mas Putra, Waalaikumsalam. Ya udah Mas Putra kalau mau istirahat. Terima kasih ya Mas Putra sudah selalu mendukung, sudah selalu menonton. Bunda Yati, Singapura habis sholat maghrib. Oh, sama ya di Indo. Berarti 6:30 ya Bun, di Singapura ya. Iya, di Arab masih sore ya guys. Orang Arab tuh aneh guys, dia tuh bangunnya mendekati sholat duhur itu ya. Kadang habis duhur. Mereka tuh tidurnya habis subuh, tidur baru duhur bangun begitu. Terus aktivitas orang Arab tuh dimulai di sore hari guys. Jam 5 sampai jam 2-an. Bunda Yati di Singapura jam 7.44. Sini 14.45. Bunda Yati Indonesianya mana Bun? Aku sama Mas Putra orang Kendal ya. Kita tetanggaan. Bunda Miss Marni masih sore di sana ya. Belum sore malah Bun, masih siang ya. Masih jam 2. Jam 2.46. Di Arab lagi musim panas ya guys. Jadi di luar itu panas banget. Suhunya itu 35-an. Baru menjelang musim panas, belum musim panas sesungguhnya ya di sini. Bunda Yati Kendal juga. Masya Allah, ternyata kita tetangga Bun. Aku Kendalnya Pegandon Bun. Kalau Mas Putra itu Berangsong dia. Tulan wekku sok ben. Insya Allah Bun. Desanya mana Bun? Aku Pegandon. Mas Putra Berangsong. Kecamatan. Aku sebenarnya di Karangmulya ya. Pegandon. Begitu ya guys. Aku Kedung Pengilon. Wih, Kedung Pengilon ikutnya Kecamatan Ngampel ya guys. Deket selisih 2 desa sama aku. Kedung Pengilon. Bagus banget Kedung Pengilon itu. Kedung Pengilon itu Kedung Pengilon itu hutan. Ada kalinya buat kemah ya. Buat pengambilan bed anak pramuka dulu ya guys. Aku sering ke Kedung Pengilon dulu. Waktu sekolah. Mas Putra Tonggone malahan ya, kita semua tetangga yang ada di Facebook ketemunya di Facebook ya guys. Dunia itu selebar daun kelor saja ternyata ya guys. Banyak temu tetangga hanya di Facebook ya guys ya. Kalau nggak ada Facebook kita nggak kenal ya. Kedung Pengilo sekarang malah dibuka wahana kayak macam taman-taman di pinggir kalinya itu ya, jadi pengunjungnya banyak ya Bun. Cuman aku belum sempat ke sana Bun. Sepedaan ke Kedung Pengilon itu biasanya rame banget kalau pagi-pagi ya guys. Masya Allah ketemu tangga ya. Kedung Pengilon itu desa desa apa Bun namanya? Rejosari ya Bun. Kedung Pengilon itu Kedung Pengilon Kedung Pucung Lor. Bukan, dia ikutnya desa Rejosari Ngampel guys. Kedung Pengilon. Iya, Jatirejo Kulon Pengilon. Iya kan Jatirejo. Oh, kita selisih satu desa kok. Ngampel Ngampel Kulon dulu, baru Jatirejo, terus Kedung Pengilon gitu ya guys. Tapi Kedung Pengilon itu ikutnya yang di semak-semakinnya itu, yang masuk ke hutan. Tunggu Sari Kecamatan Desa. Sebagian. Ngerau, Mas sekawan desane Tunggul Sari, Kecamatan Brangsong. Ngerau ternyata dia anunya
apanya dukuhnya ya guys. Semuanya tetanggaku ya guys ya. Di Arab ini sekarang lagi musim panas ya guys. Tapi kalau masuk ke dalam ruangan nggak terasa panasnya ya guys karena di setting AC-nya itu 18 derajat. Jadi masuk ke rumah sakit itu kayak masuk ke dalam freezer ya. Dingin banget di sini. Bundanya Aiswa. Assalamualaikum. Malam C, mampir di C. Masak ngopeni bos. Selamat malam Bun, Bunda di Taiwan. Sudah malam ya Bun. Aku dulu kerja di Taiwan loh Bun, di Pingtung. 2 tahun aku di sana. Deket sama Kaohsiung ya. Tapi aku nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah ke Taipei, cuman di pelosoknya Taiwan tuh ya, di Pingtung, Kaohsiung. Aku dulu di panti jompo pun di sana 2 tahun. Bosku tuh nggak asik di Taiwan, jadinya aku nggak finish ya. Taiwan kan kontraknya 3 tahun guys. Jadi aku kerja 2 tahun pulang. Mas Putra ya dan wene sinten niku wong Arab awan digawe bengi, bengi digawe awan. Betul sekali kalau orang Arab itu orang Arab tuh malam aktivitas, pagi tidur ya guys. Jadi mereka tuh tidurnya habis sholat subuh, tidur bangunnya habis sholat duhur. Ya jam 1, jam 2 tuh mereka baru bangun, terus sholat, baru aktivitas. Jadi pembantu di Arab tuh bangunnya jam 10, jam 11 begitu ya. Karena bos mereka belum bangun, bos mereka bangunnya nanti habis duhur. Jadi pembantunya tuh bangunnya jam 10, prepare masak, bosnya bangun sudah jadi gitu ya guys. Tapi tidurnya juga malam, pembantunya tidurnya jam habis sholat subuh gitu. Tapi di sini orangnya sholatnya nomor 1 guys, walaupun dia tidur dia tidak melupakan sholatnya ya guys, tetap 5 waktu dijalankan. Terus sekawan laku melaku tok dolaneng pucung kulitku. Hmm, gitu ya guys. Itu ada yang mau masuk, siapa temanku paling tak kunci pintunya ya guys. Kalian kalau mau lihat orang Arab ya guys, orang Arab tuh tinggi besar rata-rata, badannya tuh fisiknya 180, 190 ya. Usia 16 tahun aja tingginya sudah 180, berat badannya paling rendah 80, maksimal 150-an, 100-an itu orang Arab. Tinggi besar, tinggi besar. Nggak laki-laki, nggak perempuan itu sama fisiknya. Tinggi besar, tinggi besar. Hidungnya mancung semua, nggak ada orang pesek di sini ya guys. Jadi kelihatan banget kalau orang pesek berarti orang Asia Tenggara. Kalau nggak Chinese, dia bilangnya gini, kamu Chinese sister? Bukan, aku orang Indonesia. Tapi kenapa kulitmu dan wajahmu seperti China begitu ya? Karena orang Indo kebetulan yang kerja di Arab tuh kulitnya mendadak berubah guys. Kita orang Indo sebenarnya kulitnya sawo matang ya. Kalau kita kena angin Arab langsung mendadak putih guys. Aku juga nggak tahu guys kenapa ya guys. Jadi fisik kita itu putih, hidungnya pesek, postur tubuh kita kecil. Jadi orang Arab sering menyebut kita Chinese karena mata kita juga agak sipit begitu ya guys. Tapi lama kelamaan dia tahu kalau nggak Indonesia, Filipin di sini. Banyak kan orang Filipin. Bunda Yati aku duwe konco Singapura. Working trip ning Jeddah, bingung ro wong kantor jare ramene kok bengi.
Iya, di sini tuh aktivitas kantornya ya. Malam hari, guys. Malam hari baru jam 5 sore biasanya dia tuh start kerja tuh jam 5 sampai jam 2-an begitu. Kalau di rumah sakitku ada dua shift, Bun. Kalau orang kantornya, Bun. Pagi ada tapi sedikit staf yang masuk ya. Tapi kalau sore baru semuanya staf masuk. Orang admin masuknya jam 5 sampai jam 10. Jadi orang Arab tuh kerjanya cuman 5 jam, guys. 5 jam. Kantornya 5 jam. Diskriminasi ya. Kalau untuk pekerja luar negeri diwajibkan 8 jam. Tapi kalau orang Arab sendiri dia kerjanya cuma 5 jam. Dan gajinya itu selisih. Beda ya, guys. Kalau orang Arab gaji mereka tuh di atas UMR. Tapi kalau mereka mempekerjakan kita orang asing, gaji kita tuh di bawah UMR-nya si orang Arab tersebut. Jadi contoh ya guys, ibarat perawat. Perawat itu ada dua gaji guys di sini, UMR orang Arab sama UMR orang luar negeri. Jadi orang Arab tuh UMR-nya 7.000 untuk perawatnya guys. Tapi kalau perawat asing kayak aku, orang Filipina, India itu 3.000 guys. Selisihnya banyak banget kan. Unfair. Tidak adil ya guys. Jadi kerjaan kita tuh sama guys. Kalau orang Arab kerja cuma 5 jam. Kita kerja 8 jam, tapi gaji mereka tuh lebih gede, 2 kali lipat dibanding kita pekerja asing, begitu ya guys ya. Jadi orang Arab tuh gajinya 7.000 minimal. Kalau kita 3.000, bayangkan 7.000 sama 3.000 selisihnya apa? 2 kali lipatnya lebih kan malah. Tapi mereka lebih tinggi gajinya daripada kita. Itu namanya menyejahterakan pribumi dulu, baru menyejahterakan pekerja asing. Begitu peraturan negara Arab, ya guys. Kalau orang Indonesia kebalik, Pak Jokowi kebalik banget. Pak Jokowi kalau mempekerjakan orang asing gajinya 10 kali lipat UMR Indonesia. Tapi kalau mempekerjakan rakyatnya sendiri di bawah UMR, contoh ya guys, pekerja jalan tol Cina itu kan dipekerjakan di Indonesia. Jadi orang Cina tuh datang ke Indonesia dengan gaji 10 juta sampai 12 juta ya. Di jalan tol kuli kasar ya. Sedangkan pekerja Indonesia sendiri yang ikut andil kerjasama membangun jalan tol, dia cuma mendapatkan upah 3 juta. No, bedanya jauh banget kan. Tapi kalau di negara maju itu enggak guys. Jadi di negara maju tuh dia membayar gajinya pribuminya lebih tinggi daripada orang asing gitu ya guys. Di Taiwan pun juga sama begitu. Dulu aku di Taiwan, warga Taiwan yang bekerja di rumah sakit itu gajinya lebih tinggi daripada orang asing yang kerja di situ juga ya guys. Contoh, orang Taiwan kalau kerja gajinya 25, kalau orang asing gajinya cuma 20.000, sama kayak di Arab. Gitu. Ngarep sekolah SD negeri Tunggal Sari kuwi po Putra Jembatan gitu bisa nomor 2. Aku kurang paham ya. Begitu ya guys. Ini yang menonton cuma 2 nggak masalah. Kalau ada yang menonton lain, aku rambutnya belum diikat ya karena masih basah tadi berangkatnya buru-buru. Jadi masih belum dicepit. Begitu ya guys ya. Orang Arab itu benar-benar menyejahterakan orang Arabnya sendiri baru pekerja asing ya guys. Tapi kalian nggak boleh ngiri ya guys. Di sini tuh sebelum kerja tuh sudah dijelaskan kontraknya, gajinya berapa. Kalau setuju ya kalian tanda tangan. Kalau nggak setuju kalian bisa cancel. Jadi cari pekerjaan di sini tuh emang susah-susah gampang ya. Tapi dia sebutkan dulu gajinya, perjanjiannya berapa begitu ya. Misalkan gaji kita di awal kontrak 3.000, iya nanti pas kerja digajinya segitu sesuai kontrak. Di Arab tuh nggak ada tipu-tipu, nggak ada maling, nggak ada korupsi, nggak ada
nggak ada apa ya, tindak kriminal tuh jarang banget ya guys, karena di sini tuh negara Arab, peraturannya tuh sesuai dengan hukum Islam, jadinya jarang banget orang melakukan namanya KKN. Korupsi itu langsung dipenggal mungkin ya guys. Bang Lutfi Herlambang hadir. Selamat malam Bang Lutfi. Selamat malam ya, selamat istirahat di Mas Lutfi. Gitu ya guys. Jadi di Arab tuh kalian jangan takut kehilangan barang. Kalau kalian kehilangan barang itu mungkin bukan orang maksud untuk mencuri, tapi mungkin salah ambil ya. Contoh sandal, sandal di masjid begitu. Nggak ada mungkin orang niat mau ngambil sandal kalian tuh nggak ada. Yang ada paling salah, mereka salah ngambil sandal begitu. Ketuker gitu ya guys. Atau enggak ini salah ngambil. Kalau niat untuk mencuri di sini tuh nggak ada. Karena kalau kalian dilaporkan ke polisi, terus diproses, kalian ketangkep, itu bakal dipotong tangannya ya. Hukumnya benar-benar hukum Islam. Sini tuh maling nggak ada ya guys. Kalau barang hilang itu sepertinya kalian tuh salah naruh atau ke bawah orang nggak sengaja ya guys. Misalkan dituntut di polisi pun, kalau terbukti bersalah nanti kalian akan dipotong tangannya. Gitu. Jadi hati-hati banget di sini, nggak boleh sembarangan mengambil punya orang, tidak boleh menzolimi orang begitu ya. Laki-laki dan perempuan itu benar-benar pisah ya guys. Kalian dilarang memandang wajah yang bukan mahramnya ya. Gitu. Makanya orang sini tuh pakai jilbabnya tertutup, cuman kelihatan matanya doang ya guys. Cuman kelihatan matanya kalau perempuan, itu pun ditutup. Kadang pakai kacamata, kadang nggak kelihatan sama sekali ya guys. Karena di sini tuh bener-bener nggak boleh memandang yang bukan mahramnya. Kita berinteraksi sama pasien, sama dokter, sama orang lain, itu pun tidak boleh memandang mata ya. Cuman sekedar ngomong, misal kita panggil pasien, ya kita panggil sesuai namanya, ayo kita ke dokter, di sana ruang dokter gitu ya. Nggak boleh sampai ada face to face, mata ke mata tuh dosa ya guys. Nggak boleh. Ruang tunggu laki-laki dan perempuan juga terpisah. Laki-laki dan perempuan seperti dokter dan para pasien itu tidak boleh dibiarkan sendiri di ruang ruang konsultasi atau ruang periksa, itu nggak boleh ya. Jadi harus ada yang menemani guys, perawatnya stay di dalam. Kalau laki-laki sama laki-laki boleh, tapi kalau laki-laki sama perempuan tidak boleh ya. Tidak boleh dibiarkan jadi satu di dalam satu ruang yang bukan muhrimnya ya. Jadi kita temenin pasien berkonsultasi sama dokternya itu sampai pasien selesai ya guys. Terus dokter sama perawat berduaan di ruangan yang beda kelamin, misalnya dokternya laki-laki, kita perawat perempuan, tidak boleh juga ya guys. Kita harus keluar keluar ruangan, biarkan dokter sendiri di ruangan. Baru kalau ada pasien masuk, kita masuk juga. Begitu ya. Itu menghindari fitnah, sama hukumnya di sini memang seperti itu. Laki-laki dan perempuan tidak boleh berduaan dalam satu ruang. Kira-kira seperti itu ya guys. Jadi di Arab tuh benar-benar aman. Perempuan tanpa teman atau tanpa keluarga, tanpa muhrimnya dilarang keluar sendirian di jalanan tanpa menggunakan hijab. Harus ada teman yang menemani ya. Di sini tuh aman ya guys. Orang-orang non muslim pun di sini diwajibkan memakai jilbab ya. Jadi jilbab itu tidak untuk orang muslim saja, tapi untuk non muslim kalau keluar dari rumah diwajibkan memakai jilbab. Jilbab ya guys. Kadang mereka tuh nggak bisa bedain ini antara orang muslim atau bukan, nggak bisa, karena semuanya pakai jilbab perempuan ya. Walaupun rambutnya agak kelihatan begitu ya, tetap saja diwajibkan memakai jilbab karena ini negara muslim. Kita tidak boleh membiarkan rambut tergerai bebas dilihat orang begitu ya. Cuman
Di sini banyakkan Filipina yang non-muslim sekarang pada tidak menaati peraturan itu ya guys. Jadi yang Kristen itu kalau belanja ke mall, ke market, dia itu nggak pakai jilbab. Sebenarnya itu kalau kelihatan sama polisi atau petugas keamanan, dia dapat teguran nanti, kena denda. Kena denda karena tidak menggunakan hijab. Begitu ya. Dilarang. Walaupun kamu non-muslim, tapi kamu wajib menggunakan hijab. Itu peraturan negara ya guys. Karena apa? Karena itu melindungi si wanita tersebut dan mengurangi angka diskriminasi begitu ya. Kalau bentuk lekuk badan kalian kelihatan kan mengundang syahwat, mengundang dosa dan mengundang diskriminasi. Jadi pemerintah memberikan peraturan non-muslim maupun muslim yang mengunjungi Arab Saudi diwajibkan menggunakan hijab. Begitu ya guys. Wajib. Kalau keluar rumah wajib menggunakan hijab. Jadi di sini tuh non-muslim juga memakai hijab, jangan salah ya. Kita semua kalau keluar pakai hijab gitu. Kalau di rumah sakitku, karena ini rumah sakit bukan punya pemerintah, ini rumah sakit swasta ya guys. Jadi yang non-muslim dibolehkan tidak berhijab, tapi diwajibkan menutupi rambutnya. Gimana itu konsepnya guys? Jadi yang non-muslim di Arab Saudi, orang Filipina atau orang dari luar negeri yang non-muslim kerja di Arab Saudi wajib menutupi rambutnya dengan ditutup. Dia tuh dikasih seragam, bukan jilbab, atasannya itu tup untuk menutupi rambutnya kayak topi itu ya, yang mengcover semua rambutnya dimasukin, dan itu wajib dipakai ya guys. Supaya itu, karena ini negara muslim, jadi rambut itu aurat, jadi harus ditutup ya. Dulu malah ini guys, sebelum aku datang ke sini tuh semua staff nurse, semua staff karyawan wajib menggunakan jilbab. Entah itu muslim, entah itu non-muslim. Tapi saking banyaknya non-muslim yang diambil dari negara Filipina, India, Nepal, mereka pada komplain, kenapa aku non-muslim kok disuruh pakai hijab? Dan akhirnya ada solusi dari company, seragam mereka itu didesain tidak berhijab ya guys. Jadi dia dikasih kupluk, tup untuk menutupi rambutnya. Jadi di cover rambutnya, dimasukin di cover, diikat gitu. Tetap kelihatan wajah, lehernya, tapi rambutnya nggak kelihatan ya guys. Nanti tak sepilkan karyawan yang memakai tup ya. Dia itu tandanya non muslim ya guys. Kalau muslim wajib pakai hijab kayak gini, tapi kalau non muslim diwajibkan memakai tup atau tutup kepala gitu ya, untuk mengcover semua rambutnya gitu. Di Arab tuh benar-benar menjaga aurat ya guys. Non muslim pun diwajibkan menutup auratnya. Jadi nggak ada orang berpakaian celana seksi keliaran itu langsung ditangkap sama petugas keamanan, dapat denda mereka ya guys. Nggak boleh ya guys ya. Jangan sembarangan keluar rumah kalau kalian nggak tahu aturan di negara tersebut ya. Itu ya guys. Udah jam 3 lebih 8 menit ya guys. Aku mau off dulu ya guys. Masih ada yang nonton nggak ini guys? Aku mau sholat asar dulu. Di sini masih siang banget kalau mau lihat ini di bawahku. Masih sore ya, siang lah. Jam 3 sore tapi suhunya di sini udah 35 ya. Panas banget. Tapi ini belum puncaknya guys. Di sini puncak panas tuh 55 derajat guys. Jadi sepatu aja nginjak jalanan aspal ini meleleh dia. Panas banget. Mas Putra masih stay. Terima kasih Mas Putra sudah setia dengan liveku. Itu lagi asar ya, suara azan.
Itu security yang jaga di rumah sakit. Jadi kalian nggak usah heran ya, nanti jam 6 aja udah masih kayak gini guys. Jam 6 masih panas, masih silau banget panasnya guys. Di sini tuh kalau adzan satu kali guys, satu kali, beda di Indo ya. Di Indo tuh azan, cara adanya tuh pertama azan biasa sama ya. Habis itu pujian ya, di sini nggak ada pujian guys. Jadi azannya cuma berapa berapa detik itu tadi, nggak ada 30 detik. Oh, langsung komat gitu. Terima kasih Mas Putra, selamat istirahat ya. Aku mau sholat dulu ya guys. Terima kasih, lanjut besok lagi kalau pas live, kalau pas mau live. Terima kasih sudah menonton ya. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih ya Mas Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.